teman-teman semua. Ketemu lagi kita pada vlog dari saya. Hari ini adalah waktu kita untuk berbincang-bincang ringan untuk bagaimana cara menghadapi interview untuk panggilan suatu perusahaan. Dalam vlog kali ini kita akan berbincang ringan tentang bagaimana caranya menghadapi panggilan perusahaan untuk interview. Tipsnya kali ini akan kita bagi dalam 7 bagian. Yuk kita ikutin. Tips yang pertama adalah performance atau penampilan. Nah, bagi teman-teman dan sobat-sobat layanan, apabila datang untuk memenuhi panggilan suatu perusahaan di dalam interview, jangan pernah lupa untuk mempersiapkan penampilan yang baik. Bagi pria dan wanita harus benar-benar memperhatikan apa saja yang harus diperhatikan. Misal contoh, untuk panggilan interview perusahaan yang formal, tentunya pakaian yang diperhatikan adalah pakaian yang juga harus formal. Bagi wanita juga harus mempersiapkan baju dengan padu padan yang baik, kemudian juga harus mempersiapkan juga aksesoris yang digunakan dengan baik, dan juga yang gak kalah pentingnya adalah berdandan dengan rapi. Bagi pria juga gak kalah penting, dia juga harus menggunakan pakaian dengan padu padan yang baik, kemudian bercukur, bersih-bersih wajah, juga tatanan rambut dengan rapi, karena rapinya rambut juga mempengaruhi penampilan Anda secara menyeluruh. Nah, untuk tipsnya lebih mudah dan lebih dicerna dengan baik bagi teman-teman dan sobat layanan, kita lihat reka adegannya. Yuk! Tipsnya adalah memiliki attitude yang baik dan bahasa tubuh yang benar pada saat di interview. Ini hal yang sangat penting, sobat layanan dan teman-teman semuanya. Kenapa? Pada saat kita menjelaskan sesuatu, lakukanlah dengan kontak mata yang baik, gestur tubuh yang memang menyatakan bahwa kita tuh sungguh-sungguh untuk melakukan interview ini agar bisa dapat terlihat terkesan positif. Nah, hal lain yang tentunya teman-teman juga harus perhatikan adalah gerakan, cara bicara, jangan terlihat arogan, juga jangan terlihat centil misalnya. Hal-hal ini juga sangat mempengaruhi gestur tubuh yang positif dan dinilai oleh interviewernya pada saat melakukan interview kita. Hai Bu, selamat pagi. Saya Nia, saya diundang oleh Ibu untuk interview di perusahaan ini. Senang deh Bu bisa diundang di sini. Saya pengen banget ya dari dulu untuk bekerja di sini. Jadi gimana Bu, hari ini interviewnya kita bakal ngapain Bu? Silakan masuk. Silakan. Selamat pagi Bu. Pagi, silakan duduk. Terima kasih Bu. Ketiga, yang paling penting juga adalah komunikasi. Pada saat kita melakukan interview, komunikasi ini menjadi bagian yang juga sangat penting. Kenapa? Kita di sini harus memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang cocok dengan pembicaraan. Kemudian kita juga harus tahu intonasi suara, kemudian keras kecilnya suara yang harus kita sampaikan. Juga kita juga harus memperhatikan bagaimana pada saat komunikasi tersebut tidak terkesan komunikasi yang tidak melenceng dari pembicaraan. Kemudian kita juga memiliki skill dalam saat mengatur pembicaraan. Salah satu contoh bagaimana komunikasi yang baik adalah
kita juga selalu memperhatikan dan mendengarkan interviewernya dalam berbicara. Yang kedua, kita juga menjawab pertanyaan, fokus pada pertanyaan yang diajukan oleh interviewernya. Kita tidak melenceng pembicaraannya, tidak memutar pembicaraan ke arah yang tidak jelas. Kita juga melakukan pembicaraan yang memang clear, on the track, sesuai dengan jawaban yang memang dibutuhkan. Communication skill ini bisa karena kita biasa dan lakukan latihan agar komunikasi pada saat interview ini berjalan dengan baik, dengan contoh-contoh berbagai pertanyaan yang teman-teman bisa lihat pada saat melakukan interview. Ceritakan tentang diri Anda. Oke, kenalin Bu, nama saya Nia Alia. Saya itu lulusan terbaik di universitas ternama di Indonesia. Saya juga IPK-nya 4 ya Bu, terus saya juga pernah bekerja di salah satu Big 3 di Indonesia. Dan saya meraih gelar karyawan terbaik loh Bu. Saya pernah melakukan proyek yang sangat besar dan memberikan impact ke seluruh dunia. Saya itu nggak suka loh Bu, kerja di perusahaan kecil, soalnya menurut saya perusahaan kecil tuh nggak ngasih impact dari saya. Tapi saya yakin perusahaan itu tuh nggak kecil itu ya, makanya saya pilih untuk interview di perusahaan itu. Oke, untuk memulai interview kita kali ini, coba perkenalkan nama serta pengalaman. Sebelumnya, terima kasih Bu sudah mengundang saya untuk interview di perusahaan ini. Perkenalkan, nama saya Nia Alia. Saat ini saya sedang kesibukannya mengikuti beberapa seminar dan workshop untuk meningkatkan soft skill saya. Dan juga saya berlatar belakang pendidikan di bisnis. Saya juga terakhir bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang digital marketing. Oleh karena itu, mengapa saya apply di perusahaan ini? Tentunya linear dengan soft skill dan hard skill yang saya miliki dengan posisi yang Ibu butuhkan. Yang keempat, yang harus diperhatikan adalah kita memiliki antusias di dalam berkomunikasi. Antusias dan energi yang positif ini harus terlihat pada saat kita melakukan interview. Kenapa? Di situ interviewer dapat menilai bagaimana kita memiliki energi yang positif dan semangat untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Ya, dan tunjukkan bagaimana kita juga memiliki keinginan tahu yang cukup untuk passion terhadap pekerjaan yang memang kita inginkan kali ini. Nah, sebagai contoh, teman-teman misalnya ada pertanyaan yang ingin diajukan, teman-teman bila interviewersnya mengizinkan bertanya akan melihatkan bahwa kita itu kesungguhan hati kita di dalam berminat untuk dalam pekerjaan tersebut. Jadi perlihatkan antusiasnya dari bahasa tubuh dan juga dari komunikasi pada saat teman-teman melakukan interview tersebut. Energi positif serta bersemangat itu harus terlihat selama interview berlangsung. Ceritakan kelebihan dan kekurangan kamu. Kelebihan dan kekurangan saya, kalau kelebihan saya disiplin, juga saya bertanggung jawab. Tapi kekurangan saya cuma satu sih Bu, saya suka pelupa Bu. Selain itu saya juga males sih Bu orang. Saya nggak suka kalau disuruh-suruh sama atasan saya Bu. Soalnya saya nggak peduli gitu Bu apa yang atasan saya mau ngomongin ke saya. Oh iya, saya ingin menanyakan kenapa kamu mengirimkan atau nge-apply ke perusahaan ini? Dan kalau boleh tahu juga, tolong sebutkan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kamu. Jadi Bu, alasan saya apply di perusahaan ini adalah karena saya melihat bahwa marketing di perusahaan Ibu memiliki kinerja yang bagus. Tentunya hal ini akan berpengaruh kepada saya dan saya juga memiliki yang Ibu tahu pengalaman saya linear dengan marketing tersebut. Oleh karena itu, saya ingin berkontribusi kepada perusahaan Ibu dan juga saya berharap perusahaan Ibu dapat berkontribusi kepada diri saya. Mengenai kelebihan dan kekurangan, saya memiliki kelebihan, saya sangat menyukai untuk berkenalan dengan orang banyak dan belajar hal-hal baru. Kemudian untuk kekurangan saya itu orangnya unorganized, tapi saya sekarang sedang berusaha untuk melakukan manage apa yang saya akan lakukan keesokan harinya supaya saya dapat melakukan tugas-tugas saya dengan tepat waktu. Seperti itu Bu. Yang kelima, yaitu kompetensi dan skill. Nah, ini bagian penting juga.
sobat-sobat layanan dan teman-teman sekalian, bagaimana kita harus memiliki kompetensi di dalam membuat interview ini menjadi berhasil. Apabila kita tahu bahwa yang dituju itu adalah bagian tertentu, maka pelajari terlebih dahulu dan sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Jangan berani melamar kalau memang kita tahu bahwa kita tidak memiliki kompetensi dalam hal itu. Ya, apabila kita memiliki kompetensi dan skill di dalam bagian pekerjaan itu akan terlihat. Kenapa? Dari sisi berbicara, dari sisi minat, passion, dan latar belakang pendidikan juga akan mempengaruhi Anda dalam berbicara di sisi kompetensi ini. Nah, bersiaplah sebelum interview untuk dipelajari dan dipahami terlebih dahulu dari sisi kompetensi dan skill yang dimiliki. Coba kamu ceritakan latar belakang pendidikanmu serta kompetensi juga skill yang kamu miliki, apakah sudah cocok dengan kebutuhan perusahaan? Jadi saya lulusan fashion design, Bu. Tentunya posisinya marketing ya, Bu. Itu cocok loh skill saya, walaupun saya sebenarnya nggak ada skill juga sih, Bu. Tapi perusahaan ini kan nggak mungkin ya pelit sama karyawannya. Pasti punya kan pelatihan ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya saya udah keterima, Bu, di sini, saya mau ikuti, Bu, pelatihannya, Bu. Pasti boleh kan sama Ibu? Untuk memperjelas ini semua, tentunya saya juga pengen tahu kamu memiliki kompetensi dan skill dengan latar belakang yang kamu miliki itu seperti apa? Boleh jelaskan sedikit tentang experience kamu ya? Baik, Bu, dari pengalaman yang saya miliki, saya pernah menjadi marketing di perusahaan yang lama. Untuk mengupgrade skill yang saya miliki, saya mengikuti workshop, mengikuti seminar, dan juga mengikuti les mengenai marketing. Selain itu pula, saya menambah pengetahuan saya dengan membaca buku mengenai marketing. Selain itu, saya menambah networking dengan membangun relasi dengan orang-orang yang banyak agar menunjang karir saya ke depannya, Bu. Oh, luar biasa. Yang keenam, tips berikutnya adalah bagaimana kita memiliki ide kreatif. Anak-anak milenials yang tentunya saat ini sangat penuh kreativitasnya, maka lakukan, sampaikan ide kreatif yang dapat diberikan apabila menduduki suatu jabatan tersebut. Ya, inisiatif dan kreativitas yang tinggi akan membuat kita menjadi satu nilai value lebih di dalam interview ini. Oke, untuk pekerjaan ini seandainya diterima, adakah pemikiran kamu untuk bekerja supaya ini jadi lebih baik gitu? Ide kreatif ya, Bu ya? Kalau menurut saya sih, saya sekarang sih belum ada ide kreatif karena ya saya kan belum masuk perusahaan Ibu ya. Tapi saya yakin perusahaan Ibu kan punya tim kreatif. Masa saya harus mikirin sendiri sih, Bu? Saya bisa nanti ngembang ide kreatif saya pas seiring berjalannya waktu, Bu. Baru nanti saya bakal ngasih ide kreatif yang bagus. Jadi terima saya dulu, Bu, di sini. Kalau seandainya kamu diterima di perusahaan ini, kira-kira kamu punya ide atau punya rasa ingin pengembangan upgrade perusahaan ini seperti apa? Sebagai milenial mungkin sampaikan. Baik, Bu, mengenai ide kreatif yang saya miliki adalah seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang itu semua sudah digital dan seluruh warga masyarakat Indonesia juga menggunakan internet. Oleh karena itu, saya berusaha untuk menyumbangkan dan berkontribusi terhadap perusahaan Ibu agar perusahaan ini dikenal oleh seluruh masyarakat dan meningkatkan awareness terhadap produk dari perusahaan yang kita miliki. Selain dikenal oleh seluruh masyarakat luas, tentunya agar produk yang kita miliki digunakan oleh masyarakat yang luas. Waduh, luar biasa sekali idenya. Yang ketujuh, masa pandemi. Luar biasa, sangat bergerak. Di mana interview sekarang tidak hanya interview yang bisa dilakukan secara langsung, tapi juga melalui online. Nah, kalau online, apa sih yang harus dipersiapkan? Tentunya pertama, perangkat, laptop, gadget, dan lainnya dipersiapkan dengan matang agar pada saat interview terjadi kita terlihat profesional. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah bersiap dengan berpenampilan performance yang juga tentunya rapi, bersih, dan terlihat formal. Yang ketiga, kita juga harus terlihat antusias
dan kontak mata langsung ke layar kepada interviewernya. Ini berbagai tips yang tentunya harus dipersiapkan walaupun dalam kondisi online. Interviewernya ngeliatin gue nggak ya? Gue off kan kali ya? Aduh, sinyalnya jelek banget lagi nih, nggak kedengeran suara gue. Aduh, tuh lowbat lagi. Aduh, gimana ya? Selamat mencoba, salam sehat buat kita semua. Sampai ketemu lagi pada vlog berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di bawah. Dah.